Tanda-tanda bergabungnya bintang Liga Inggris, Pascal Struijk, ke timnas Indonesia kembali mencuat. Pemain Leeds United itu terlihat duduk bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di tribun stadion saat laga Oxford United melawan Leeds United, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Dalam lawatan ke Inggris tersebut, Kluivert tidak sendirian. Ia ditemani asisten pelatih Denny Lenzaat serta penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff. Mereka juga sempat bertemu dengan Marcelino Ferdinand, pemain muda andalan Indonesia yang kini memperkuat Oxford United di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Selain bertemu Marcelino, Kluivert dan tim juga menyaksikan pertandingan pekan ke-43 antara Oxford United dan Leeds United yang berakhir 0-1 untuk kemenangan tim tamu. Ole Romeni, striker naturalisasi timnas Indonesia, tampil sebagai pemain pengganti di laga ini. Sementara Marcelino absen dari skuad. Namun sorotan justru tertuju pada Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United berdarah Belanda Indonesia yang tengah mengalami cedera kaki. Meski tak dimainkan, kehadiran Struijk di laga tandang timnya itu memicu spekulasi publik, ada misi lain di balik kehadiran sang pemain. Pasalnya, umumnya pemain yang tengah cedera jarang ikut dalam lawatan tandang tim. Namun, Struijk tampak duduk di tribun, hanya beberapa kursi dari Kluivert yang memimpin langsung misi scouting di Inggris. Pascal Struijk bukanlah nama baru dalam radar timnas Indonesia. Sejak era Sintayong, Struijk sudah masuk daftar pemain keturunan yang coba didekati federasi. Pemain kelahiran Deurne, Belgia, tanggal 11 Agustus tahun 1999 ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang hijrah dari Hindia Belanda ke Eropa. Meski pernah membela timnas Belanda U17 sebanyak 3 kali, Struijk belum pernah memperkuat tim senior Belanda maupun Belgia, sehingga masih memungkinkan untuk memperkuat Indonesia di level internasional. Struijk bahkan pernah mengakui kedekatannya dengan Indonesia. Dalam wawancara dengan Sport Magazine pada 2020 lalu, pemain bertinggi 190 cm ini mengungkapkan, "Saya punya koneksi dengan Indonesia dari kakek dan nenek saya." Namun dalam wawancara 2 tahun setelahnya, Struijk sempat menyatakan keinginannya untuk memperkuat Belanda sebagai prioritas. "Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama," ucapnya kepada Nieuwsblad pada 2022. Dengan nilai pasar mencapai 16 juta euro atau sekitar 307 miliar rupiah, kurs April tahun 2025, Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia paling bernilai tinggi yang bermain di Eropa saat ini. Ia sudah mencatatkan lebih dari 100 penampilan bersama Leeds United di Premier League dan Championship, dan dikenal sebagai bek serbabisa yang mampu bermain di beberapa posisi. Kehadirannya tentu akan menjadi suntikan besar bagi lini belakang timnas Indonesia, apalagi mengingat tantangan yang dihadapi skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Struijk disebut-sebut tertarik, PSSI menegaskan belum ada rencana menambah pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat. "Belum ada pemain naturalisasi baru," ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Bali, Jumat tanggal 18 April tahun 2025. Ia menegaskan fokus PSSI saat ini adalah memaksimalkan para pemain naturalisasi yang sudah bergabung, seperti Ole Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. "Untuk saat ini, kita fokus dengan tim yang ada hingga laga bulan Juni," tambah Erick. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentu di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu menjamu China pada tanggal 5 Juni dan melawan Jepang di laga tandang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Meski belum ada konfirmasi resmi, momen kebersamaan antara Patrick Kluivert dan Pascal Struijk bisa menjadi awal baru. Dengan koneksi personal, strategi pendekatan langsung, serta peran penting Kluivert sebagai jembatan komunikasi, peluang Struijk untuk membela Merah Putih belum sepenuhnya tertutup. Jika pada akhirnya Struijk memilih Indonesia, maka lini belakang timnas akan mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa.